Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I'm good, thank you. Oke, semoga kalian selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan masker ketika berada di luar rumah atau ketika kalian sedang beraktivitas di luar rumah. Oke, hari ini saya balik lagi atau kembali lagi bersama dengan Miss Dita. Hello everyone. Hai Miss. Oke, sekarang kita akan belajar tentang prosedur teks atau teks prosedur. Kalian kan udah masuk semua nih di kelas Edmodo-nya. Jadi di kelas Edmodo itu di timeline kalian bisa lihat di sini ada file PowerPoint. Kalian nanti bisa klik uh, filenya, lalu nanti akan muncul halaman seperti ini. Ya, jadi tujuan kita mempelajari prosedur teks adalah untuk mengerti dan bisa menangkap informasi spesifik yang ada pada prosedur teks. Lalu, agar kalian dapat mengidentifikasi makna dan fungsi sosial dalam prosedur teks, lalu dapat mengidentifikasi penggunaan tata bahasa atau simple present dalam prosedur teks, dan yang terakhir agar kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis prosedur teks dan generic structure-nya. Lalu di prosedur teks ini kita akan mempelajari apa aja sih? Yang pertama, kita akan dimulai dari pembahasan fungsi sosialnya. Lalu kita akan masuk pada karakteristik si prosedur teks, tipe dan jenis prosedur teks, dan yang terakhir adalah generic structure-nya. Baik, materi ini langsung aja ya, kita akan masuk ke materinya, dan materinya akan dijelaskan oleh Miss Dita. Silahkan Miss Dita. Yay. Nah, sekarang kita belajar prosedur teks ya. Sebelumnya, kalian harus tahu prosedur teks adalah teks yang menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu dengan berurutan atau step by step. Itu pengertian dari teks prosedur teks ya. Nah, social function dari prosedur teks. The social function of procedure text is to inform how to make or to do something. Bagaimana cara membuat atau cara melakukan sesuatu. Karakteristik of procedure text yang pertama menggunakan simple present tense, subject plus verb one, berbentuk imperatif atau bentuk perintah. Yang kedua menggunakan action verb, contohnya make, take, boil, cook, dan lain-lain. Yang ketiga menggunakan temporal conjunction, contohnya first, then, next, after that, last. Next, ada types of procedure text atau macam-macam dari procedure text. Yang pertama, procedure text tentang instruksi atau operasi manual. How to use computer, how to record video. Itu contohnya. Yang kedua, procedure text yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Misalnya, how to make noodles and how to play basketball. Yang ketiga, prosedur teks yang berhubungan dengan perilaku manusia. Misalnya, how to success, how to live happily, and how to be a good person. Next, ada generic structure of procedure text. Generic structure ini ada tiga, yaitu pertama, goal, memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Goal ini merupakan tujuan dari prosedur teks, biasanya berupa judul atau deskripsi apa yang akan dibuat atau apa yang akan dilakukan. Yang kedua, step atau daftar urutan, instruksi, atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Bagian step ini berisi serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan dengan cara berurutan. Step ini harus dilakukan agar tujuan yang diutarakan pada goal di atas itu tercapai. Dan yang ketiga, result adalah hasil dari rangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan. Next. Nah, sekarang kita masuk ke quiz atau latihannya ya. Di sini
ya kira-kira? Saya mau coba jawab, Miss. Oke, silakan. Dari ke-9 judul ini ada 3 judul, Miss. Yang pertama itu yang C, How to Cook with Microwave. Terus yang G, How to Play Basketball. Terus yang terakhir yang J, How to Make Fried Banana. Very good. Jadi di sini ada 3 ya, ada 3 title of procedure text, yaitu yang pertama How to Cook with Microwave, yang kedua How to Play Basketball, dan yang terakhir How to Make Fried Banana. Ingat, judul dari procedure text itu biasanya ya diawali dengan how to. Ingat-ingat itu ya. Nah, kalian juga jangan lupa ke Edmodo karena di sana ada latihan-latihan sehari-hari yang harus kalian kerjakan dan juga ada absen yang harus kalian isi juga ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss Santi. Oke, terima kasih Miss Dita penjelasan materinya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan materi tentang prosedur teks oleh Miss Dita. Juga tadi ada tugas yang harus kalian kerjakan sebagai tugas harian dari materi hari ini. Lalu di sini juga saya akan memberikan informasi tugas. Jadi di sini di Edmodo, di kelas Edmodo-nya itu ada quiz prosedur teks. Di sini terdiri dari 20 pertanyaan multiple choice A, B, C, or D. Kalian diberikan waktu 60 menit untuk pengerjaannya, tapi kalian bisa mengerjakan di luar jam pelajaran saat ini. Di sini ada tertera due date-nya, jadi nanti bisa kalian baca due date dan instruksinya. Oke, tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Miss Dita. Sekarang kita jadi saya akan merangkum apa sih prosedur teks itu. Jadi prosedur teks adalah teks yang di dalamnya memuat cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Prosedur teks menggunakan simple present berbentuk imperatif, action verb, dan temporal conjunction. Prosedur teks terdiri dari goal, steps, dan material sebagai generic strukturnya. Oke, itu tadi adalah penjelasan atau pemaparan materi yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa juga kalian mengisi absen ya, poll atau vote absen yang sudah tertera di timeline Edmodo-nya. Lalu jangan lupa juga dikerjakan tugas-tugasnya sebagai dari nilai tambahan kalian nanti. Oke, dan juga kami ingin mengingatkan kembali untuk tetap selalu menjaga kesehatan, memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, dan selalu mencuci tangan. Oke, terima kasih sudah mengikuti kelas hari ini. See you next meeting. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.